Tapi sayangnya setelah beberapa bulan berlalu, di saat terjadi bencananya malah tidak aktif gitu ya. Waktu itu saya jelaskan di video kenapa nggak aktif, padahal waktu itu sudah diuji coba dan sudah bisa gitu. Assalamualaikum sobat satelit parabola digital. Oke, jadi ini saya melanjutkan video yang sebelumnya tentang EWS. Karena akhir-akhir ini ya, banyak banget terjadi bencana alam dari gempa bumi, banjir, dan lain-lain ya. Jadi kemarin saya sempat membahas ya, ada video yang judulnya pentingnya fitur EWS pada set-top box TV digital gitu. Jadi memang waktu itu sempat ada uji coba di beberapa daerah, muncul tulisan di tengah layar, ada yang set-top box-nya ada alarmnya, ada yang hanya berjalan doang gitu di layar gitu, tulisan kalau sedang uji coba gitu ya fitur EWS, jadi tidak terjadi bencana, sedang uji coba. Tapi sayangnya setelah beberapa bulan berlalu, di saat terjadi bencananya malah tidak aktif gitu ya. Waktu itu saya jelaskan di video kenapa nggak aktif, padahal waktu itu sudah diuji coba dan sudah bisa gitu, walaupun belum di semua daerah atau semua wilayah. Tapi kan ASO-nya sudah berjalan ya. Ini saya flashback ke video sebelumnya. ASO-nya sudah berjalan di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya juga ya, seperti Solo, Bandung gitu, itu juga ASO-nya sudah berjalan. Dan alhamdulillah ini dibantu oleh salah satu subscriber dari SPD. Ini dia coba mengkontak ke pihak Kominfo. Jadi balasannya seperti ini ya. Ini dari Putra Septiana SH yang membantu kita mengkontak atau menghubungi Kominfo. Jadi isi balasannya seperti ini. Selamat pagi Bapak atau Ibu. Setelah kami konfirm ke pihak terkait bahwasannya EWS baru selesai uji coba di Kominfo, BMKG dan penyelenggara multiplexing. Jika sudah penerapan, maka akan diumumkan. Karena saat ini untuk ASO harus diselesaikan terlebih dahulu, namun untuk kode wilayah tetap dimasukkan saat instalasi TV atau STB-nya. Seperti itu penjelasannya. Oke, terima kasih PT SP Kominfo. Ini balasan email dari Kominfo ketika saya tanyakan ke pihak EWS. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Putra Septiana sudah membantu kita mencari informasi ya. Jadi menurut saya kalau misalkan Jabodetabek kan memang sudah ASO. Mungkin yang disebut Kominfo tadi untuk ASO harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini agak luas ya. Jadi kata-kata ini nggak bisa disimpulkan dengan mudah karena ini bahasanya luas. Jadi kalau yang saya tangkap sendiri adalah berarti ASO-nya harus seluruhnya Indonesia, sebutan nasional. Jadi ASO-nya harus nasional dulu baru bisa aktif gitu. Menurut saya nggak worth it ya. Karena di saat kita instalasi kita udah ngajarin ya, termasuk ya kalau SPD kan jualan set-top box itu juga kita ngajarin. Jadi kita nggak isi kode pos di saat instalasi di tempat kita, walaupun kadang suka kita instalasi di sini untuk cek kondisi STB-nya normal atau tidak gitu ya sebelum dikirim. Tapi untuk kode pos biasanya tetap kita suruh isi di lokasi. Jadi misalkan habis di-scan di sini kita reset lagi kembali ke pengaturan pabrik supaya di sana bisa isi kode pos lagi. Dan ada beberapa set-top box yang settingan defaultnya itu Inggris, jadi tulisannya local code ya, bukan kode pos. Jadi tergantung bahasa set-top box-nya, mungkin mereka beli di luar kali ya, yang set-top box jenis Rusia atau Cina gitu, jadi bahasa Inggris. Jadi udah kita ajarin juga di beberapa video, ada yang local code, ada postcode. Cara nyarinya gimana sih? Yang paling mudah adalah buka Google Map, kondisi di rumah kita, itu dibuka Google Map, klik aja tahan. Itu langsung muncul nanti kode pos wilayah rumah kita sendiri gitu di Google Map. Atau kalau misalkan bingung ya tulis aja kecamatannya apa atau kelurahannya apa gitu misalkan, atau desanya di mana, itu ketik di Google aja itu juga muncul ya. Misalkan kode pos Tapos contohnya kalau wilayah saya. Tapi kalau saya lebih simpel, buka Google Map, tahan lokasi kita berada di mana, itu akan langsung muncul kode posnya berapa. Itu udah saya ajarin juga. Tapi kalau misalkan nunggu ASO-nya selesai nasional, ya menurut saya lama banget. Saya aja nggak yakin 2023 kelar ya. Karena untuk Jabodetabek aja kemarin ditunda-tunda dari tahun kemarin kayaknya, itu yang sudah masuk undang-undang. Coba kalau misalkan belum masuk undang-undang, mungkin bisa ditunda tahun berikutnya. Oke, jadi ya saya ucapkan terima kasih untuk sobat subscriber nih yang sudah bantuin mencari informasi tentang fitur EWS ini, apakah sudah berfungsi apa belum. Oke, semoga videonya bisa menambah wawasan kita ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.